Tentu bekerja sama dengan klub sehat Fluid di sini ya. Kan aduh ubi kok begini banget ya, pakai ubi gampang itu mah bikin, bukan itu. Kita sering pikir makanan sehat itu mahal, harus impor. Nah ini murah. Ini berapa nih sekilo ya? Saya nggak tahu. 12.000, 10. Tahu ya, jadi ya awal sih nggak mendukung ya, kok makanannya kayak gitu. Sekarang sih udah mendukung karena kan saya udah 3 tahun ya, jadi mereka sih mendukung banget ya. Kadang-kadang kalau kemana ke restoran makan, kamu bawa makanan kamu nggak? Saya bilang bawa, selalu kayak gitu. Jadi sekarang sih udah mendukung ya dari keluarga gitu. Kalau teman-teman sih yang biasa sebelum kena ini ya, saya sih udah agak jarang ya, karena tuh agak toksis ya, jadi saya udah jarang ya. Karena kenapa? Biar makanan kita kan kayaknya gimana ya, jadi ya udahlah daripada kita selalu memikirkan banget, ya udah. Jadi kita mendingan pulangin aja. Jadi kita ketemu sehat juga, ketemu teman-teman ya dalam satu kaki ya, jadi kita juga seneng enak banget nih. Jadi nggak kepengen lagi yang ono-ono. Oh enggak, udah lagi. Oke, kalau Cima gimana? Dia pasti ngeselin. Temen Makan ya kan balik lagi Bu. Sekarang udah jadi orang bodoh. Jadi bodoh amat gitu ya. Kalau dulu mungkin saya sensitif ya, dikatain gitu, saya bisa marah, saya bisa sautin. Sekarang bodoh amat gitu. Terus mereka suka bilang, kita lihat aja yang mati lu dulu apa gue dulu gitu. Sama yang seperti itu gitu. Tapi saya agak pusing gitu ya. Jadi ya udah saya jalan-jalan ini aja. Jadi senang ketemu teman-teman yang ada yang kayak gitu bilang cerita saya. Isma ya. Nah kalau Julianti gimana? Kalau aku sih emang dari awal cuek ya. Tapi kalau dari keluarga kadang kamu makan gini kayaknya kurang protein deh. Kanker darah termasuk langka ya. Jadi high resell 1:10 mungkin cuma 1 orang ya yang kena gitu. Jadi memang agak susah pengobatannya juga dari luar. Pengobatannya kemonya itu obatnya diambil dari India, dikirim. Dari mana? India. India. Iya. Sama alhamdulillah dibantu sama dokter Isma di rumah sakit PIK. Ya, Oke, lanjut awal lagi. Oke. Ini satu lagi Ibu Isma ini orangnya selalu ceria. Iya. Dan juga hati gembira adalah obat yang manjur. Ya, dia cita selalu dia bisa bilang I love. Naik lagi, karena saya khawatir. Gimana terus Bu ini gemuk Iya, gini? siapa bilang bisa kurus? Buktinya enggak, tergantung genetik. Nah, ibu ini karena pekerjaannya keras ya di persidangan, di juga kepolisian segala. Jadi tadinya emosinya panas. Terus pada waktu itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa cerita. Jadi pada waktu dia gelar perkara, ya lagi gelar perkara, Betul. Ya, saya hipertensi saya pada waktu itu di atas 200, di bawah 180. Nah, dokter mengatakan ini hanya kasih dari Tuhan saja saya. Kalaupun saya hidup, saya harus tidak pilih. Tapi memang Tuhan punya cara. Jadi saya stroke dulu. Waktu saya mengalami stroke, dunia saya runtuh. Saya orang yang tidak percaya diri. Mental saya runtuh. Padahal saya bukan tipe seperti itu. Saya tipenya saya ceria kayak ibu. Saya orang yang tidak suka mikir sedih. Tapi ketika saya stroke, pecah pembuluh darah saya, bukan tersumbat, pecah karena 200-180. Dipicu diabetes saya. Diabetes saya 400 lebih.
Waktu itu usia saya 44 tahun. Badan saya kelebihan 21 kilo dari berat badan normal. Ya, jadi tapi ketika saya divonis kanker tidak terlalu kaget karena saya sudah mengalami yang stroke. Lumpuh. Saya divonis dokter 3 bulan baru bisa kalau ikuti terapi yang benar. Karena waktu itu dokter saya juga bingung. Loh, kok bisa ya orang stroke tensinya tinggi dan paling bawahnya itu tinggi sekali. Kok kamu nggak pingsan? Saya tidak pingsan. Masih sadar. Dan memang saya silent killer. Jadi saya dibilang dokter hipertensi yang silent killer, tidak pusing. Itu yang bahaya. Jadi dan karena New Start, karena vegan, maka semua penyakit tadi saya dibilang hilang juga. Saya tidak boleh euforia, tetapi terkendali. Saya tidak mau mengatakan bahwa diabetes bisa sembuh apa tidak, tapi terkendali. Nah gimana mau kumat? Bangun pagi Bu, saya sudah minum jeruk keras. Saya minum jeruk Bali, semualah dari ini semua saya tidak langgar. Itulah pengalaman saya Bu, dan sampai hari ini saya tidak euforia. Karena diabetes bisa kumat lagi, hipertensi bisa kumat lagi. Tapi New Start itu saya hidupkan memang harus berbarengan. Saya setelah stroke, sebelum cancer, memang tidur saya sudah perbaiki. Karena kan orang hipertensi itu saya kurang tidur. Kalau saya belajar itu kan saya harus menyiapkan materi kuliah. Bagi dengan polisi itu tahu sendiri kan, kritis ya. Saya belajar tuh, saya nggak bisa tidur di bawah pukul 12 malam. Saya selalu di atas pukul 12 malam. Makanya memang saya hipertensi. Jadi memang Tuhan memproses kita semua untuk lebih sehat. Kita harus upayakan untuk kita lebih sehat. Nah kalau doa saja nggak cukup, kita harus upayakan. Dan saya memang dibentuknya panjang. Saya ketemu ibu ini 2018 Bu Fitri. Tapi saya menganggap dia kayak bengkel, jadi sudah rusak saya balik lagi, nggak kapok saya. Tapi setelah saya divoniskan, saya bilang Bu, ampun Bu, tolong saya. Jadi kalau ibu pernah dengar New Start, memang harus dilakukan berbarengan. Tidak boleh hanya nutrisi. Jadi sekarang saya Bu, mau 10-15 menit tiap hari, saya paksa diri saya jalan. Jadi kalau saya habis ngajar di kampus, pukul 1 selesai, saya pakai topi, saya pakai sunscreen, yang anti matahari, saya jalan di kampus saya. Kalau ibu tahu gornya PT IKA di Jalan Tirtayasa, boleh siapa saja boleh ke situ, itu gornya gratis. Saya olahraga di sana. Jadi memang sih kalau kita yang mau hidupkan New Start, memang kita dianggap aneh. Tapi kalau aneh lalu kita sehat, kenapa kita harus malu? Kenapa harus ikut-ikutan yang Iya, mono? seminggu yang lalu saya pergi ke Depok, ada teman saya dosen juga di kepolisian. Dia mengalami stroke. Saya terpanggil. Saya datang karena saya tahu perasaan orang stroke yang pertama deny. Karena mentalnya yang diserang. Jadi saya katakan kepada dia, kenapa kamu malu keluar rumah? Ayo saya temani jalan. Gak mau dia. Lalu saya cerita pengalaman saya. Waktu saya stroke Bu, dibilang dokter saya lumpuh 3 bulan. Tapi hari ke-8 di rumah sakit, saya bilang sama dokter, bolehkah saya sudah ikut terapi? Boleh kalau kamu mau. Karena memang Bu, orang stroke itu, kalau dia jalan dengan tongkat itu sakit. Karena kan syaratnya harus dilemaskan, itu kan sakit. Tetapi saya, ya kita semua punya Tuhan. Saya berdoa, saya jalan pelan-pelan. Memang saya teriak sakit, tetapi karena semangat harus dari diri kita ya Bu. Dokter itu bisa ngomong apa aja, sebenarnya dokter itu diri kita sendiri. Saya paksa,
Ibu tahu hari ke-10 saya sudah bisa pakai tongkat. Dan tidak perlu 3 bulan untuk saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan walaupun saya seret kaki saya. Saya seret kaki saya, lalu kemudian pimpinan saya bilang, kamu tidak malu ngajar? Tidak. Untuk apa saya malu? Jadi dengan kaki sebelah saya seret, saya tetap mengajar. Ternyata jiwa saya memang mengajar. Jadi kita merasa dibutuhkan. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, saya tidak perlu 3 bulan untuk bisa jalan. Cukup hari ke-10 dan seterusnya saya bisa. Luar biasa Tuhan. Ya, nah, setelah itu 2022 ya. Setelah itu 2021 saya divonis kanker. Ya, jadi 2018 itu 2021 kanker ya, karena waktu itu jalannya Ustadznya setelah udah baikan udah Ya, Nah. jadi masih makan Bu, saya kan diabetes, suka gorengan. Jadi minyak itu nggak saya tinggalkan, padahal sebelumnya saya sudah tinggalkan. Saya merasa euforia, sudah bagus. Dokter bilang, kamu kok bisa jalan gitu? Jadi pongah Bu, ada kesombongan. Akhirnya saya mengonsumsi lagi gorengan walaupun sekali-sekali. Ternyata tubuh saya sudah tidak bisa lagi sebenarnya minyak-minyak. Ibu Eka sekarang minum apa nggak, obat apa? Tidak Bu, setelah 2021 saya memutuskan vegan, saya memutuskan kemo. Setelah kemo sampai hari ini saya tidak mengkonsumsi apapun kecuali menghidupkan vegan dan booster. Suplemen? Tidak Bu. Tidak. Nah, untuk meyakinkan ya. Tidak. Nah, jadi dikontrol aja. Iya. Emosinya juga udah jauh Oh, iya. berubah. Saya boleh cerita Bu keburukan saya. Kurang Saya, kencang. saya ini bapak saya orang Jawa, ibu saya ini orang Kupang. Saya dididik dari 2 suku yang memang agak unik. Ibu saya meletup-letup, bapak saya embek. Tapi karena bapak saya TNI, maka saya didik keras. Saya anak pertama. Memang betul, kanker itu seperti saya tidak tiba-tiba. Saya ada hari ini karena masa lalu. Keras sekali bapak saya. Bahkan kalau pergi ke sekolah saja saya dihitung pukul 6 mau tidak mau saya sudah makan kayak mana, pokoknya harus duduk di kursi. Didikan keras kayak di sini. Kemudian Tuhan izinkan saya bekerja di kepolisian, keras lagi. Sehingga memang emosi saya memang tidak terkendali. Kenapa? Karena saya suka gula. Saya baru tahu setelah saya mengalami, baru saya tahu pola makan saya sangat mempengaruhi emosi saya. Saya suka cabai, saya suka gula putih, itu kan mudi. Jadi turun naik emosi. Saya kalau ngajar Bu, kalau nggak marah, nggak nyaman saya. Karena memang Ibu lihat sendiri kan di berita-berita. Begitulah memang cerminannya polisi ini, sulit diatur. Jadi ya itulah hidup. Tapi setelah saya vegan Bu, pola makan tuh